Oke, what's up guys, kembali lagi bersama gue ya. Nah, lama nggak upload video ya. Nah, jadi kali ini gue upload lagi video nih. Di video kali ini gue akan ngasih tutorial cara bikin valve hammer ya guys ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tutornya ya, kita nggak banyak basa-basi. Gue mau kasih info di tutorial kali ini. Kalian harus memiliki satu alat penting, yaitu ini dia ya guys ya. Jadi ini adalah mesin bor ya. Jadi kalian harus punya mesin bor ya sebelum bisa bikin sebelum ngikutin tutorial di video ini, karena tutorial di video ini harus punya mesin bor. Biar apa? Karena yang kita bikin ini adalah valve hammer. Dia perlu presisi tingkat tinggi buat rapetin anginnya. Jadi kalau nggak presisi dikit aja cuy, udah auto gagal valve hammernya cuy ya. Nah, sebenarnya untuk kepresisian itu bisa diakalin sih dengan manual, tanpa ini juga bisa, cuman ya itu tadi rada lebih susah cuy. Tanpa berlama kita sebutin bahannya ya, karena di video-video sebelumnya tuh banyak banget yang request, "Bang, coba sebutin bahannya atau tulis bahan-bahannya," gitu ya. Yang paling utama dan penting di sini kita ini cuy. Shock Drat ya, ini merek Trillion ya. Ini udah gua papas nih, ya emang Trillion ya. Ini gua papas nih mereknya kan dia nggak ganjel, bisa bikin mencong-mencong cuy. Dan ini udah dipapas juga bagian sininya biar nggak ganjel lah, biar lebih mulus aja cuy. Jadi rada-rada lebih mewah gitu kelihatannya cuy. Di sini gue pakai laki aja nih cuy, karena gua laki gitu, jadi harus pakainya laki ya. Yes. Gue pakai shock dart laki. Kenapa? Karena gua mau ngambil dratnya ini sebagai adjustment per valve-nya nanti ya. Ini pipa setengah ya. Mereknya itu terus serah ya cuy, tapi jangan yang tipis-tipis amat lah ya. Ini gue pakai merek kuat cuy, Rukika juga bisa ya. Opsional aja cuy sebenarnya. Ini panjangan nanti ya, kita ukur sama-sama ya waktu bikinnya. Ini 4 biji pipa 5/8 yang tebalnya itu 0,8 ya, atau pipa listrik ya. Nah, terus ini adalah 4 PVC lembaran ya, yang putih mulus cuy. Nah, putih mulus kayak gini cuy. Dan ini harus yang mulus, yang licin gitu. Yang abu juga ada yang licin cuy, cuman di sini gue opsional aja pakai yang warna putih ya, tapi ya harus yang licin gitu, biar nggak usah nge amplas saja kita nantinya, amplas halus ya. Ini dari Juriji Motor cuy, lu pasti lihat lah, kalau anak motor pasti tahu lah ini benda apaan. Nah, ini Juriji Motor cuy, dan ini kepalanya nih, cuman dipotong aja nih, panjangnya tuh kurang lebih segini juga dipotong gitu. Nanti gua kasih tahu lah sambil bikin ya. Ini per tiang motor Supra ya. Ya emang itu sih, atau gua lupa namanya, cuman ini per tiang di motor ya, buat ada rem belakang yang masih pakai tiang itu cuy, bukan yang cakram, tapi yang modelan rem klasik kan itu lah, pakai kampas itu cuy, yang masih di dalam rodanya itu. Nah, itu kan ada tuh per di tiangnya tuh, ambil aja cuy ini. Untuk motornya gue kalau nggak salah inget ya, itu motornya motor Supra ya, Supra Fit lama ya, Supra Fit lama ya, emang itu cuy, ada pernya tuh. Nah, ini kita ambil ya, ini aja bahannya cuy, sisanya itu kertas ya, kita kertas nanti langsung aja kita bikin, let's go. Oke, pertama-tama kita urus bagian dudukan valve-nya, dudukan ventilator valve-nya atau rumah valve-nya. Jadi pertama kita butuhin 4 ini, dan 4 ini kita ambil satu yang paling bagus menurut kalian. Di sini aku ambil yang ini aja, dan sisanya 3 ini kita belah cuy, pakai gunting aja karena dia tipis, nggak apa-apa. Kita ambil salah satunya, kita potong sedikit ya cuy, sekitar 0,5 cm itu atau berapa. Terus nggak perlu miring ya, ini karena miring aja potongan gua, emang agak aneh emang palanya isinya. Nah, seperti ini. Nanti kita lem ya. Ini lem gua udah sekarat cuy, belum beli bahan ya, makanya jarang upload. Nanti kalau beli bahan bakalan sering upload lagi. Selanjutnya ini kita ambil lagi, terus kita potong lagi nih agak lebih banyakkan dikit, sambil kita coba masukin cuy. Kalau nggak muat ya nggak usah paksain. Sekarat kali lemku nih cuy,
udah susah lengketnya. Selang saya ini kan ada kan potongan tadi kan di sana ya, kita kayak giniin di bawah sini aja potongan yang baru ini kita lepin. Oke nah cuy, jadi udah jadi ya, ini udah diamplas juga. Nah jadi sebenarnya cuma 3 aja yang dipakai aja ya. Yang tadi tuh opsional aja nih, gua juga pernah salah juga nih, jadi salah bikin, jadi kita bikin 4 tuh aja cuy. Ini kita ambil kertas, kita gulung cuy. Harus punya satu titik mulus kayak gini ya, ini kan nggak mulus di sini nih. Nah sini ada yang mulus nih, nah harus punya kayak gini cuy. Nah ini kita gulung aja, terus kita ambil ininya pipa tadi, kita coba masukin. Agak terlalu seret nggak baik juga, karena nanti kita bubut juga ya. Ini kita coba masukin. Oke nice, karena kita lem sini. Oke guys, nah ini jadi ini udah diamplas ini ya, juga dirapiin. Ini coy, mata bor 6 mili ya, karena ininya cuma maksimal bisa pakai 6 mili cuy, pakai 8 mili nggak bisa ya, jadi kita pakai 6 mili aja nggak apa-apa. Terus kita butuhin kertas juga, kita gulung, nanti kita gulung kita masukin di dalam sini ya. Oke guys, nah jadi ini udah jadi ya sepertinya. Nah ini lubangannya 6 mili cuy, sekarang kita masukin aja nih. Lepas kita lem Korea cuy. Oke nah jadi ini udah diamplas ya guys ya, ini lumayan rapi. Nah sekarang kita butuh mata bor 6 mili yang tadi kita pakai buat ini ya, sekarang kita masukin ke sini. Enggak juga, sekarang kita siapin mesin bor, kita masukin setengah aja ke mesin bornya. Terus kita ambil bagian rapi di depannya, ini bagian lumayan rapi kan di depan, paling bagus ini. Kita bor kanan udah, nah dia bakalan ngepres. Selanjutnya kita siapin, ini gue punya pahat aja ya, pakai pahat. Sekarang kita coba, ini kan kalau kita masukin ini rada seret ya, jadi kita bubut ya, bubut biar dia enak masuknya kayak pahat gini ya. Nah untuk prosesnya gue skip aja ya cuy, pokoknya sampai masuk di sini nih, di bebas tengahnya. Nah ini udah gue bubut dan kita coba masukin. Nah itu kan dia rada seret dan rada enak, ini yang pas. Selanjutnya kita bubut rapi bagian sini nih, gitu coy, sampai rata cuy. Oke guys, nah jadi seperti ini ya, ini udah di bubut ya pakai mesin bor ini. Ini caranya tuh gini guys, itu dimasukin di sini cuy. Ya, ini kan dia ngepres ya, kita bikin ya, sama ini kan bor 6 mili ya, caranya kayak gini. Nah ini separuhnya masukin ke bor, siapin pahat atau benda tajam lainnya, baru diamplas gitu loh, set gitu, sampai ininya bener-bener rata dan mulus ya. Kalau punya amplas 1500 bisa diamplas, ditambahin di sini ya, diputer di amplas ini. Kan gua nggak punya, jadi pakai pahat aja udah lumayan mulus gitu, karena bahan pipanya nih mulus juga nih. Nah untuk ngamplas pinggirnya ini tekniknya itu, nih kan gua gulungnya itu searah jarum jam ya gitu ya. Nah ini kan ada nih sambungannya nih cuy. Nah ini ada sambungannya nih, jadi kita mutar bornya ini bikin berlawanan kayak gini cuy putarannya. Jadi waktu kita pakai pahat nanti nggak rusak si kertasnya ini cuy. Nah gitu, jadi dia nggak jadi bisa bikin rapi, sambungannya ini mulus sekali ini cuy. Nah gitu cara bubutnya ya, bubut manual aja.
Oke guys, nah jadi seperti ini ya, ini udah jadi nih dudukan asnya. Jadi ini lubang atau ukuran samain sama aspalnya ya, asa pentilnya, karena gue pakai as 3 mili ya, gue bor 3 mili aja nih. Nah di sini nih paling ngaruh itu di dudukan as nih ya guys ya, jadi harus benar-benar presisi dibikinnya sama ininya nih, harus benar-benar dibikin. Makanya gua tadi bikin dari bekas pulpen itu karena dia itu kayak teflon guys, jadi rada-rada kenyal-kenyal gitu, jadi angin nggak rembes lewat as ini cuy, meskipun nggak pakai seal gitu. Dan walaupun agak ribet sih bikinnya ya, tapi kalau kalian nggak mau ambil resiko, bisa pakai gulungan kertas aja, dia lebih mudah presisinya. Kalau ini susah presisinya guys, tapi nggak apa-apa meskipun asnya nanti ini apa ya, lubang asnya nanti belok-belok atau nggak presisi, kita bisa ngandelin tekanan per buat dia nutup ini biar rapat itu nggak bocor. Kita bisa ngandelin tekanan per, yang penting ininya tadi mulus dibikin. Oke gitu ya. Oke, next kita bikin pentilnya ya. Oke guys, nah jadi ini sedikit perbaikan ya, jadi gua amplas sedikit. Jadi ini gua masukin kayak tadi sama coy, pakai mesin bor, masukin mesin bor, terus ininya pakai amplas, ya amplas set. Sama di sini sedikit di amplas juga. Nah ngamplasnya untuk bagian tepi ini, untuk bagian dalam ini pakai minyak gitu. Kalau ada gemuk sepur bisa pakai gemuk sepur biasa buat klep itu. Tapi sini gue pakai minyak aja biar dia nggak gosong ini cuy. Jadi di amplas itu. Ampasnya pakai ukuran berapa nih cuy? Nih 299. Nah selanjutnya ini step terakhir biar menghindari kebocoran. Lihat itu tadi. Lanjut kita ini ya, kita kasih lemnya minyak cuy di sini. Nah seperti ini. Terus kita sama ya, kita tuning ya, gue nyebutnya tuning aja ya. Jadi ini seperti ini kita pasin, bisain ada jarak sekitar 1 mili ya, biar dia bisa maju mundur. Terus kita ini coy, kita putar searah jarum jam ke kanan ya atau ke kiri caranya sih. Terus kita sama kita maju mundurin gini, kurang lebih lakuin sekitar 1 menitan ya. Oke, dudukannya udah jadi ya guys ya. Selanjutnya kita tinggal bikin bagian penahan pernya. Ini gua bikin penahannya pakai kertas aja guys. Pertama kita siapin yang ini kertas 1,5 cm sama ini kertas 1 cm ya. Pertama kita gulung dulu ini. Kita siapin
jeruji motor. Terus kita gulung. Oke guys, nah jadi seperti ini ya, udah jadi nih. Kita coba ukur. Nah ya, kurang lebih 1,5 cm kayak gini. Kodenya samain sama ini guys nih. Nah, terus saatnya kita bikin lubang baut ya. Oke guys, nah jadi ini dibolongin 3,5 mili ya. Sesuaiin aja pakai baut ya, gue pakai baut yang palanya 3,5 mili ya. Nggak apa-apa dibolongin, dratnya masih ada setengah dratnya coy. Nah ini lanjutnya kita pasang ini ya. Dratnya gini kita kasih tanda. Oke guys, nah jadi itu tadi tutorial cara bikin valve hammer ya guys ya. Nah jadi seperti itu. Di sini tadi gua ada sedikit modif ya, di bagian pernya itu gua potong itu apa cuy, seperempat lingkaran lah atau setengah. Gue lupa tapi perasaan tadi kayaknya seperempat atau setengah lah. Intinya gua potong lagi, pangkas lagi cuy ya. Itu karena yang awal-awal itu terlalu keras cuy. Nah kalau ini udah mendingan nih. Sebenarnya untuk rem tiang ini gue nggak recommended karena dia terlalu keras cuy. Nah gue lebih recommended pakai apa itu namanya cuy, per piston rem cuy. Nah gue lebih recommended itu karena dia lebih sedikit empuk. Kalau ini kan terlalu keras cuy. Kenapa terlalu efeknya apa bang? Kalau terlalu keras itu kinerja hammer itu terlalu tinggi, terlalu berat gitu. Jadi buat mukul mungkin kita
harus ngambil langkah lebih banyak lagi atau lebih panjang lagi stepnya nanti buat dapetin power yang bagus. Dan kalau pakai pair yang agak lumayan atau yang pas atau yang lebih lunak, itu kinerja hammer bakalan lebih ringan dan lebih enteng gitu. Nah bisa sih kalau ini dimodif aja kalau kalian males beli rem piston master rem, per piston master rem, kalian bisa gerinda aja nih, bikin jadi pipih jadi ala Mizumi ya. Jadi dia bakalan jadi lunak kok, lebih lunak ya, bukan lunak sih tapi lebih lunak ya. Kan kalian bikin ini bocor, itu kalian tinggal kencengin aja pernya cuy. Nah dengan konsekuensi kinerja hammer nanti bakalan lebih berat ya, atau 2 kali lipat lah, nanti hammernya harus di setel paling kenceng buat mukul ininya. Tapi si ininya nggak bocor cuy, karena yang gua bikin ini presisi ya, karena kita pakai mesin bor, jadi tingkat kegagalan atau tingkat kebocoran itu berkurang gitu. Jadi udah presisi, sebenarnya nggak dikasih per juga, cukup ditarik dikit, ditutup gitu aja udah rapet cuy sebenarnya ya, cuman dikasih per biar apa, biar dia bisa balik lagi cuy. Oke, kita langsung tes aja ya. Tadi udah dites sekali ya, itu buat tuning aja, buat nyari yang sesuai keinginan gua. Sekarang kita tes pakai mano ya. Ini manonya gue jamin normal ya cuy, tapi tabungnya nggak gue jamin normal karena tabungnya ada bocor dikit. So, untuk ini gue pakai oreng ya, ini pakai oreng tabung Sub Innova atau oreng satu berapa cuy, 112 ya, 112 ya kodenya. 114 juga nggak bisa sih ya, 114 gue pakai 112 aja terus ya. Kalau pakai 114 o-ringnya ini nggak ada coakan buat tempat o-ring, jadi kalau kita kencengin nanti dia melar ya. Sedangkan 112 ini atau kode 112 atau OD22 ini dia udah pas dipasang aja langsung pakem ke sini, jadi kalau kita kencengin dia nggak akan melar gitu. Oke, langsung kita kencengin aja coy, kita pasin aja ke atas ini. Tumben ya, tumben banget nih, pas gitu cuy. Ini manuknya, ini lubang pas banget gitu aja. Kita bakalan coba ya. Pertama kita tes kebocoran dulu ya. Kita coba dimain di semampu pompa ya, karena kalau kayak gini tuh susah mompanya cuy, kalau nggak ada popornya ya. Jadi kita semampu mompanya di mana. Oke guys, nih jadi kita main di 150 ya. Ini kurang terus karena yang bocor bagian pompa ya. Nah ini kan ada angin kurang ini, dimana nih bocornya, apakah valve yang kita bikin ini bocor atau enggak. Sekarang kita coba celupin aja cuy, direndam aja cuy. Nah valve yang kita bikin aman cuy, ini nggak ada angin kejebak ya. Tuh valve yang kita bikin aman ya. Ini manuknya gua tenggelamin juga aman. Kita cek lagi masih di 150-an. Sekarang kita coba cek di depan ya. Oke, ini udah dipastiin di depan sini bocornya ya. Ada gelembung kecil. Nah, tuh keluar. Tapi dia lagi nunggu lagi, itu bukan angin kejebak cuy. Nah, keluar lagi. Berarti emang di pompanya yang bocor ya. Kita cek anginnya masih stabil atau enggak. Nah ternyata dia bocor halus cuy di pompanya. Tapi yang pasti valve yang kita bikin aman sentosa cuy. Coba kita bakalan hammeran 1 kali. Kita pukul ya, kita pukul cuy. Ini kita pukul, setelah kita pukul kita copin apakah dia bocor lagi. Ini aja. Langsung habis cuy anginnya. Sekali pukul doang langsung habis anginnya anjir. Kayaknya kegencangan mukul dia. Coba kita pompa lagi, ini langsung habis nih cuy. Oke, tadi kita ada sedikit trouble jadi dia bocor, kita coba lagi nih. Aman ya guys ya. Ini 150, coba kita getok. Tadi sealnya lepas cuy. Berarti ya berkurangnya 35 PSI. Celupin, aman lagi cuy, nggak ada gelembung. Coba lagi.
berkurang 100 berapa nih cuy, 35 PSI lagi cuy, getok lagi, aman ya. Coba lagi, ini berapa lagi nih cuy, dari sini ya turun ke sini, wah nih rada berkurang ya, rada berkurang cuy, ini sekitar 5, 10, 15, 20, serawi 30 PSI aja cuy. Ini segera ketuk nih, harusnya habis ya, tekanan rendah kayak gini. Cek aja cuy, gak ada bocor, aman-aman aja cuy. Coba lagi, masih ada sisa cuma 25. Oke, kurang lagi. Jadi teorinya gini cuy, makin tinggi PSI maka makin stabil pengurangan anginnya gitu cuy. Karena di dunia senapan PCP atau valve hammer yang metal itu untuk main bagus itu atau menghasilkan power bagus itu dia minimal tekanan anginnya itu 1600 PSI cuy. Makanya kalau kalian lihat senapan PCP yang dijual itu rata-rata orang-orang mainnya di 2000 ke atas ya, bahkan tabungnya tadi nyampe 5000 PSI nampungnya gitu. Walaupun dia berregulator, outnya tuh pasti minimal mereka 1600 PSI, itu minimal ya buat main long range atau power bagus lah, paling bagus di unit yang mereka pakai gitu. Jadi minimal harus 1600. Ada yang pakai 1400, berarti itu unitnya biasanya buat jarak dekat aja gitu, nggak jauh-jauh, nggak kayak 100 meter atau 110 120 enggak gitu. Pastinya itu unitnya yang setahu gua harusnya itu buat rank sekitar 70 meteran aja kalau dia main di regulator 1400 PSI ya. Kalau 1600 maka kalau dia main 1600 berarti dia bakalan ngehasilin tekanan paling bagus di power paling bagus di unitnya. Sedangkan kita main PPC ini 150 PSI ini ya jangan diharap lah guys powernya bagus ya, kecuali 150 PSI kita keluarin sekaligus langsung ya, baru bagus bangetnya. Tes kebocoran udah dan dia aman ya, walaupun tadi gua ada sedikit trouble di belakang kamera ya, jadi gua benerin lagi, gampang aja guys ya, sealnya aja yang lepas ya, seal valve-nya, seal ventilnya cuman dilem aja lagi, udah gitu aja guys. Segitu aja dulu video cara bikin valve hammer kali ini. Next video insyaallah gua akan bikin hammernya ya, sama trigger set lainnya lah, dan ya itunya lah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa berhenti berharap senapan paralon bisa nyamain senapan PCP atau uklik yang metal ya.